Kontrak Moises Caicedo akan berbeda dengan kontrak Cole Palmer yang lebih baik. Ia memenangi penghargaan pemain terbaik musim ini Chelsea pada bulan Mei, berkat penampilannya musim lalu, dan juga penghargaan pemain terbaik musim ini versi pemain, yang menunjukkan bahwa rekan satu timnya juga mengakui kualitasnya. Oleh karena itu, lebih mengesankan lagi bahwa ia boleh dibilang tampil lebih baik musim ini. Saat ini ia memuncaki daftar tackle dan intersepsi Liga Primer, dan menjadi pencetak gol terbanyak bersama di Chelsea dengan 3 gol. Chelsea diperkirakan akan memberi penghargaan kepada pemain internasional Ekuador tersebut dalam hal gajinya meskipun tidak ada tekanan untuk menawarkannya kontrak baru. Mengingat kontraknya saat ini berjalan hingga 2031, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Laporan itu juga menambahkan bahwa Chelsea tidak khawatir dengan keputusan pemain tersebut untuk mengganti agen, setelah baru-baru ini mengumumkan bahwa ia telah berpisah dengan mantan agennya, Manuel Sierra. Palmer, khususnya, dilaporkan mengalami peningkatan gaji pokoknya, yang naik secara bertahap selama ia berada di klub. Namun, Telegraph menyebutkan bahwa Chelsea memandang situasi Caicedo secara berbeda dari kedua pemain yang disebutkan sebelumnya, karena gelandang tersebut bergabung dengan klub dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada keduanya. Oleh karena itu, Caicedo dapat diberi penghargaan melalui penyesuaian kontraknya saat ini atau pemicu bonus terkait kinerja. Maresca beri update Cole Palmer kembali perkuat Chelsea. Kabar tersebut sekaligus menandai perubahan pendekatan transfer klub London Barat yang selama ini dikenal fokus pada pemain muda. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut gelandang Al Hilal, Sergej Milinkovic-Savic menjelang bursa transfer musim dingin 2026. Tim asuhan Enzo Maresca akan kembali beraksi usai jeda internasional Oktober dengan jadwal padat, di mana mereka dijadwalkan memainkan 7 pertandingan antara 18 Oktober hingga 8 November 2025. Sejak era Todd Boehly dan Claire Lake Capital, Chelsea menerapkan strategi membangun tim dengan pemain muda berpotensi jangka panjang. Namun, laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa manajemen klub kini terbuka untuk perubahan kebijakan, dengan menargetkan pemain senior seperti Sergej Milinkovic-Savic yang kini berusia 30 tahun. Pemain asal Serbia itu telah memasuki musim ketiganya bersama Al Hilal, dan sejauh ini mencatat 30 gol serta 26 assist dari 102 penampilan di semua kompetisi. Dengan kontraknya yang akan berakhir dalam waktu kurang dari 12 bulan, situasi ini membuka peluang bagi klub Eropa untuk mendekatinya secara gratis. Daripada kiper Everton, Chelsea lebih baik gaet kiper ini. Alih-alih mendatangkan Jordan Pickford, Pat Nevin menyebut mantan timnya itu seharusnya menggaet rekan setim Pickford di Everton dan timnas Inggris, Jarrad Branthwaite. Anda bertanya kepada orang yang tepat dan orang yang salah tentang Jordan Pickford ke Chelsea, kata Pat Nevin. Saya mencintai Everton. Itu adalah tim yang saya bela untuk waktu yang lama. Saya punya perasaan yang mendalam terhadap Chelsea. Tentu saja, saya tidak ingin melihat Jordan Pickford pergi ke Chelsea, karena saya pikir dia adalah batu karang yang kokoh. Saya pikir Chelsea akan lebih cocok untuk mendatangkan Jarrad Branthwaite. Saya pikir itu akan lebih cocok. Dia berada di usia yang tepat. Dia adalah pemain kelas atas. Jelas ada cedera musim ini. Saya pikir itu akan lebih cocok. Dia berada di usia yang tepat. Dia adalah pemain kelas atas. Jelas ada cedera musim ini. Saya pikir siapapun akan merekrutnya. Saya sudah mengatakannya selama setahun ini. Branthwaite benar-benar luar biasa. Dia memenuhi semua kriteria untuk Chelsea. Jadi ya, Anda mungkin melihat Pickford karena dia penjaga gawang Inggris dan dia sangat bagus. DLL. Jika saya melatih Chelsea, Branthwaite yang akan saya cari. Chelsea lebih baik merekrut Everton dan timnas Inggris, Jarrad Branthwaite daripada rekan setimnya yang berposisi sebagai kiper, Jordan Pickford. Potensi Chelsea dapatkan Mike Maignan, AC Milan buru kiper baru. Saat ini, sang pemain tengah dalam negosiasi kontrak baru dengan Rossoneri. Kedua belah pihak berupaya menentukan apakah kesepakatan dapat dicapai untuk memperpanjang masa tinggal Mike Maignan di AC Milan. Meskipun manajer Max Allegri puas dengan pemain internasional Prancis tersebut, AC Milan diyakini memiliki batasan finansial terkait tawaran kontrak baru, yang dapat membuka peluang Mike Maignan untuk kemungkinan hengkang. Di saat yang sama, AC Milan diyakini diam-diam sedang menjajaki opsi kiper alternatif jika Maignan tidak berkomitmen untuk masa depannya di klub. Hal ini mendorong Chelsea, yang telah menjadikannya target utama mereka, untuk memberikan tekad baru. Pindah di musim ini masih kecil kemungkinannya, tetapi Chelsea menerapkan strategi yang sabar sembari memantau perkembangan di Italia. Bagi Chelsea, yang terus mempertimbangkan opsi jangka panjang mereka di bawah mistar gawang, Maignan tetap menjadi pilihan utama.
Xabi Alonso desar Madrid dapatkan striker 2 triliun rupiah dari Chelsea. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut Enzo Fernandez dari Chelsea dalam beberapa bulan mendatang. Menurut laporan dari Fichajes, Xabi Alonso menganggapnya sebagai pemain kunci di lini tengahnya ke depannya, dan ia mendesak klub Spanyol tersebut untuk merekrutnya. Mereka harus membayar sejumlah uang yang cukup besar untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Chelsea membayar lebih dari 100 juta pound atau 2 triliun rupiah untuk merekrut gelandang tersebut, dan mereka akan berusaha meraup untung darinya. Pemain berusia 24 tahun ini adalah talenta elit dengan masa depan cerah, dan ia bisa berkembang menjadi pemain kelas dunia dengan bimbingan yang tepat. Enzo Fernandez akan menjadi tambahan yang luar biasa. Fernandes baru-baru ini disebut-sebut sebagai pemain hebat. Sang gelandang mungkin tertarik bergabung dengan Real Madrid. Ini akan menjadi peluang besar baginya dan langkah besar dalam karirnya. Tiga pemain dikaitkan dengan Chelsea yang bisa direkrut. Jendela transfer Januari diperkirakan tidak akan terlalu sibuk bagi Chelsea karena mereka cukup gila di jendela transfer musim panas dengan sejumlah kesepakatan keluar dan masuk. Namun, beberapa penggemar Chelsea akan mengatakan bahwa mereka masih membutuhkan beberapa pemain baru di area tertentu, terutama di lini belakang, penjaga gawang, dan mungkin bahkan di lini depan. Selalu ada kejutan yang muncul di bursa transfer. Jadi kita belum tahu apa yang akan direncanakan Chelsea dan kita bisa melihat beberapa bisnis yang telah berjalan. London Herald telah menyebutkan 3 pemain yang dapat direkrut Chelsea pada bursa transfer musim dingin. Mereka menyebut Kenan Yildiz dari Juventus, Jordi Mokio dari Ajax, dan Dusan Vlahovic juga dari Juventus sebagai pemain yang bisa diincar Chelsea musim dingin ini. Saya rasa Chelsea tidak akan bisa merekrut Yildiz musim dingin ini. Mokio bisa jadi pilihan karena Chelsea gemar merekrut wonderkid. Vlahovic lebih merupakan opsi wildcard, tetapi mungkin Chelsea bisa melakukannya karena mereka sudah beberapa kali dikaitkan dengannya, bahkan baru-baru ini. Messi satukan Barcelona dan Chelsea di turnamen baru. Messi Cup Spesial. Lionel Messi kembali mencuri perhatian dunia sepak bola, bukan lewat aksi di lapangan, melainkan lewat inisiatif ambisius di luar lapangan. Mega bintang asal Argentina itu resmi mengumumkan penyelenggaraan edisi perdana Messi Cup, sebuah turnamen sepak bola internasional usia muda yang akan digelar di Florida Selatan, Amerika Serikat. Melalui akun Instagram pribadinya, Messi mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap turnamen ini. Akhirnya saya bisa berbagi kabar ini. Desember nanti, Miami akan menjadi tuan rumah turnamen sepak bola usia muda yang sangat spesial, diikuti oleh klub-klub top dunia. Tulis Messi, masa depan sepak bola akan tampil di sini. Ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga rangkaian kegiatan menarik lainnya. Ini semua tentang generasi berikutnya. 525 Rosario menjelaskan bahwa Messi Cup bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga platform global untuk mengembangkan masa depan sepak bola, lebih dari sekadar turnamen. Ini adalah rangkaian acara langsung dan platform digital yang memadukan olahraga, budaya, serta inovasi. Tulis pernyataan resmi perusahaan tersebut. Mereka menegaskan, tujuan utama Messi Cup adalah menciptakan nilai jangka panjang bagi para atlet muda yang tengah meniti karir, serta memperkuat komunitas dan hubungan emosional antara klub, penggemar, dan merek yang terlibat. CEO 525 Rosario, Tim Pastore, menyebut Messi Cup sebagai ajang yang akan menjembatani masa kini dan masa depan sepak bola. Messi Cup adalah titik temu antara sepak bola hari ini dan pemain masa depan. Ini kesempatan untuk merayakan bakat, budaya, dan komunitas, menciptakan warisan yang akan bertahan lama, ujarnya. Dengan konsep menyatukan olahraga, hiburan, dan pengembangan generasi muda, Messi Cup diharapkan menjadi salah satu agenda tahunan paling bergengsi di dunia sepak bola usia muda. Kehadiran nama besar Lionel Messi di balik proyek ini membuat publik menantikan bagaimana turnamen ini akan menginspirasi pemain-pemain muda di masa depan.